5 hari setelah pesawat Susi Air registrasi PKBFY dibakar kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di lapangan terbang Paronduga, Papua, nasib sang pilot Philip Mark Martens hingga saat ini belum jelas. Keberadaan pilot belum jelas apakah ia disandra oleh KKB atau berhasil menyelamatkan diri lalu bersembunyi. Kita akan cari terus. Kita belum tahu keberadaannya. Apakah dia pilot ini diamankan oleh kelompok mereka, ataukah dia melarikan diri pada saat pembakaran pesawat Susi Air. Jadi kita juga lagi mencari. Kemarin sudah kita coba berapa kali patroli dengan heli, belum bisa karena memang kelebatan hutan di Papua ini. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut pilot Susi Air masih diobservasi terkait lokasi titik keberadaannya. Menurut Yudo, Kapten Philip Mark Martens belum bisa dipastikan disandra KKB atau tidak karena tidak ada satupun saksi yang melihat keberadaannya. Sampai saat ini masih kita laksanakan observasi, ya tempatnya di mana dan sebagainya. Makanya untuk menentukan itu yang pilot kan yang ditanyakan dibawa KKB atau enggak ini masih belum bisa dipastikan karena dari awal kan kita nggak ada saksinya di situ saat dibakar kemudian dia larinya kemana, lari sendiri atau dibawa, ini sampai sekarang belum ada info. Makanya saya juga belum bisa menentukan itu ditahan atau tidak oleh KKB. Yang jelas 15 orang pekerja yang kemarin menjadi ancaman sudah berhasil kita evakuasi bersama dengan masyarakat. Sebelumnya, lewat pesan tertulis, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya mengklaim telah membakar pesawat Susi Air dan menyandra pilot Philip Mark Martens. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah 5 hari pencarian pilot Susi Air, informasi selengkapnya sudah bergabung di Kompas Petang. Hari ini ada Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Beni Adi Prabowo. Selamat petang, Pak Beni. Selamat petang, Mbak Audrey dan pemirsa Kompas TV. Pak Beni, jadi sudah bisa dipastikan ya Pak, kalau pilot Susi Air ini dalam kondisi aman, dalam kondisi selamat? Sampai saat ini kami masih meningkatkan upaya deteksi untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir dari pilot tersebut. Jadi belum ada informasi? Ya, untuk saat ini penjelasan dari kondisi pilot tersebut kita belum ketahui, namun kami tetap mengedepankan data-data intelijen dan juga kita menggunakan pendeteksian melalui teknologi yang dimiliki oleh TNI Polri. Oke, berarti artinya keberadaan dan bagaimana kondisi pilot Susi Air ini belum diketahui sampai dengan sekarang. Tapi sebelumnya pada saat 5 penumpang yang dibebaskan itu di dalam pesawat Susi Air, sempat nggak Pak Beni pihak penyidik TNI maupun juga Polri ini bertanya? Bertanya kepada penumpang tersebut? Ya. Demikian. Ya, jadi begini Mbak. Setelah penumpang tersebut mendarat, maka penumpang tersebut kembali ke kampungnya masing-masing karena memang warga setempat. Demikian. Kemudian barulah terjadi insiden tersebut dan terhadap pilot tersebut kita masih mencari bukti-bukti apakah pilot tersebut disandra atau berhasil melarikan diri. Ini yang masih kita mau. Tapi kalau dari keterangan awal dari 5 penumpang ini, kira-kira apakah sempat mengajak pilot ini untuk bersama-sama dengan penumpang ini atau gimana Pak Beni? Belum Mbak, kita belum mendapatkan ke-5 penumpang ini Mbak. Ini yang sedang kita dalami sekarang. Ya, Pak Beni, ini kan sudah memasuki hari kelima ya. Kita juga tidak tahu apakah pilot ini sudah makan, bertujuannya seperti apa. Nah, apakah ada upaya komunikasi sejauh ini yang dijalankan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di sana? Sudah ada hasilnya, Pak? Ya, upaya masih tetap dilaksanakan. Kami bersama dengan Bapak Bupati untuk mendorong tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan
tokoh adat setempat untuk membuka ruang komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di sana. Sudah ada peluang untuk bisa berkomunikasi? Sudah ada tanda-tanda positif, Pak Beni? Nah, di sini kendalanya adalah pasca terjadinya insiden intimidasi terhadap 15 pekerja pembangunan puskesmas, itu masyarakat juga ketakutan, kemudian mereka eksodus menuju ke ibu kota Kabupaten Duga di Kenyam. Jadi mereka itu melarikan diri, takut berbicara juga, begitu, takut salah ngomong begitu ya Pak Beni ya. Jadi sulit untuk bisa berdialog untuk menjembatani antara tokoh-tokoh ini dengan pihak Egyanus Kogoya dan kawan-kawan. Iya, inilah sekat-sekat yang saat ini kita masih hadapi, yang menjadi kendala, minimnya jaringan komunikasi yang ada di sana, dan juga masyarakat sendiri yang ada di sana dimungkinkan sudah tidak ada, demikian. Jadi sekarang pastikan saya yakin juga tidak menunggu begitu saja ya. Langkah sekarang yang bisa dilakukan apa Pak Beni? Ya, kita sudah mempersiapkan tim gabungan dari TNI Polri yang saat ini sudah siap di Timika untuk diterjunkan ke sana. Namun di sini adalah kami mengutamakan pendekatan soft approach dulu. Upaya-upaya yang kami lakukan dengan membangun ruang komunikasi ini untuk bisa berdialog dulu, bernegosiasi. Langkah terakhir memang benar adalah penegakan hukum yang akan kita laksanakan apabila tidak tercapai upaya dialog yang. Tapi itu masih ditunggu ya, lebih baik dialog dulu ya Pak ya, agar tidak benar mencegah. Sekali. Ya, kita mencegah jatuhnya korban, demikian Mbak. Nah, kalau misalnya memang tadi opsi terakhir adalah untuk dialog gagal, kemudian ada opsi yang terakhir untuk penegakan hukum, itu tetap akan dilakukan ya jika tidak ada ruang dialog? Benar sekali Mbak, namun itu kami harus benar-benar pastikan di mana lokasinya, sehingga target daripada pencarian dan penyelamatan terhadap pilot ini benar-benar optimal dan kita bisa menjamin keselamatan dari pilot tersebut dan juga tim yang akan melakukan upaya tersebut. Pak Beni, ini kan juga melibatkan Selandia Baru ya terakhir Pak Beni, apakah juga sudah ada koordinasi atau mungkin bantuan berupa apa? Ya, untuk koordinasi dengan pihak negara Selandia Baru itu ranah dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Mbak. Terima kasih Kombes Pol. Ya. Terima kasih Kombes Pol Beni Adi, Kabid Humas Polda Papua sudah berbagi informasi di hari kelima, masih belum juga ditemukan keberadaan dari pilot Susi Air.